Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisa Ukuran Control Valve berdasarkan nilai coefficient flow. Di sini saya dibimbing oleh Pak Alfie Syahrin dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Sedikit outro profil, nama saya Sultan Alif Darmawan dengan NIM 1814400021, lahir di Sungai Enam 9 Juni 2000, domisili sekarang di Batam. Selanjutnya langsung ke latar belakang. Latar belakang dari pengambilan judul paper ini karena industri minyak dan gas ataupun petrokimia itu merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Nah, jadi tingkat kompleksitas tinggi itu dinyatakan melalui proses yang bersinambungan dan kontinu. Nah, pada proses tersebut itu haruslah selalu berjalan dengan baik dan selalu memperhatikan faktor keamanan atau safety agar tidak menyebabkan dampak buruk untuk para pekerja ataupun lingkungan sekitar pabrik. Nah, untuk proses yang dikatakan berjalan dengan baik itu apabila ada proses variabel yang dikendalikan. Mulai dari controller, ini proses closed loop controller ke elemen aktuator atau final control element, selanjutnya proses dan sensor atau transmitter. Di sini yang akan menjadi titik berat atau topik yang akan saya bawakan itu berada pada control valve atau final element dari sini. Nah, jadi dalam suatu industri migas ataupun petrokimia itu dibutuhkan ukuran dari control valve itu yang tepat. Nah, tujuannya itu untuk melakukan penentuan ukuran control valve itu untuk mendapatkan suatu ukuran kapasitas valve yang sesuai dengan proses yang ada di lapangan. Jadi jika ukuran dari control valve itu terlalu kecil, maka control valve itu tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan harus segera diganti dengan ukuran yang lebih besar. Sedangkan jika ukuran control valve terlalu besar, itu akan menghabiskan biaya awal dan biaya maintenance untuk control valve itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu adanya dilakukan sizing control valve di sini untuk mengetahui nilai diameter yang sesuai, nilai ukuran control valve yang sesuai untuk proses yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya ini merupakan flowchart pembahasan yang akan saya bahas pada paper ini. Yang pertama itu kita menentukan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menghitung sizing control valve berdasarkan standar. Di sini standar ISA S75-0 untuk melakukan perhitungan coefficient flow. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu liquid yang ada pada proses yang akan kita hitung. Nah, di sini pada case saya ini menggunakan fluida liquid. Nah, jadi bisa fluida gas ataupun fluida liquid. Nah, dalam case saya itu menggunakan fluida liquid. Selanjutnya kita melakukan perhitungan resistance coefficient. Nah, setelah kita melakukan perhitungan resistance coefficient, kita harus mengetahui diameter body valve itu, diameter pipa dan body valve itu sama atau tidak. Jika sama, maka kita akan menggunakan rumus 4.2 yang akan saya bahas nantinya. Jika tidak, menggunakan rumus 4.1. Setelah itu kita menentukan nilai konstanta N, yang mana itu didapatkan dari tabel equation nanti. Dan selanjutnya kita akan menghitung nilai piping geometry factor. Nah, setelah kita mendapatkan nilai itu, kita bisa menghitung nilai coefficient flow di sini. Kita akan menghitung coefficient flow dari kondisi maksimum, kondisi normal, dan kondisi minimum. Selanjutnya kita menentukan nilai sizing control valve yang kita telah hitung tadi secara analitik dan kita akan membandingkannya dengan software. Nah, pada software ini saya menggunakan software ValveSpec 4.16.2. Selanjutnya kita melakukan perbandingan di sini, perbandingan CV yang terhitung secara analitik dan CV referensi. Jika sesuai, jika misalnya diameter yang kita gunakan itu sudah sesuai atau bisa dikatakan ideal, maka kita akan mendapatkan
nilai CV yang ideal dan selesai. Tapi jika nilai diameter yang kita tentukan awal itu tidak sesuai dengan referensi atau kurang dari 20 sampai 80% bukaan travel, maka kita harus melakukan perhitungan ulang lagi dari resisten koefisien untuk menentukan diameter yang lebih sesuai. Selanjutnya ini ada sedikit penjelasan alur proses yang saya gunakan, control valve yang saya analisa pada pabrik X. Nah, di sini pada proses ammonia refrigeration loop, proses fluida dari 146D ini mengalir menuju 147D, ammonia leakage drum di sini. Nah, ini berfungsi sebagai storage tank temporary atau sementara dari liquid ammonia. Jadi dalam pengontrolannya menggunakan LIC 1012 dan pengontrolannya ada dua kondisi, yaitu warm mode dan cold mode. Nah, dalam kondisi warm mode, fluida dialirkan menuju ke 149D di sini dan yang merupakan refrigerant reservoir, jadi melalui control valve LV 1026. Nah, selanjutnya itu untuk dikirim ke pabrik urea dan jika level pada 149D masih naik, maka sisa fluida akan dialirkan menuju ammonia storage tank melalui control valve LV 1015. Nah, dalam keadaan cold mode, pabrik urea akan dalam kondisi mati, jadi semua fluida dalam proses dialirkan menuju refrigerant flash drum. Nah, melalui tiap komponen sehingga pressure-nya turun dan menyesuaikan dengan temperatur yang telah dikehendaki proses melalui control valve LV 1016. Nah, control valve LV 1016 ini yang akan kita bahas nantinya. Jadi control valve LV 1016 ini digunakan pada kondisi cold mode yang mana control valve ini memiliki aksi ATO atau air to open. Jadi ketika proses dalam kondisi warm mode, maka control valve LV 1016 ini akan dalam posisi tertutup sehingga proses mengalir menuju ke LV 1026 yang ini. Jadi ini akan tertutup dan mengalirkan ke sini dalam kondisi warm mode. Jika cold mode, dia akan masuk ke dalam 120 CF3 ini untuk diturunkan liquidnya, diturunkan temperaturnya. Selanjutnya berikut merupakan general spesifikasi dari control valve LV 1016 dengan tag name LV 1016, manufakturnya Masonel and Valve, service-nya ammonia from 147D to 120 CF4, line size schedule yang ada di lapangan itu 3 inci dengan 40 schedule-nya. Body type-nya itu globe repacker cutting 2 inci dengan trim type itu anti-cavitation single stage linear. Jadi untuk karakteristik dari valve plug dari control valve LV 1016 ini memiliki karakteristik linear, yaitu di mana laju aliran berbanding lurus dengan bukaan valve. Jadi apabila kedudukan bukaan dari valve itu 50% dari maksimum bukaan, maka laju aliran juga akan memberikan nilai 50% dari maksimum aliran. Seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan data lapangan yang ada yang telah didapat yang akan dibutuhkan untuk melakukan perhitungan nilai koefisien flow. Di sini dapat dilihat nilai-nilai yang dibutuhkan nantinya dalam perhitungan. Mungkin kita lanjut saja. Selanjutnya kita akan menghitung resisten koefisien atau sigma K di sini. Jadi nilai sigma K itu adalah perhitungan aljabar dari velocity head loss coefficient dari semua fitting yang terpasang pada control valve dan didapatkan dari persamaan berikut. Nah, jadi persamaan 4.1 ini merupakan sigma K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah KB1 ditambah KB2 yang merupakan ini Bernoulli koefisien KB1 dan KB2 ini. Tapi jika dikarenakan case yang ada di lapangan yang saya analisa itu diameter pipa masukan valve-nya sama dengan diameter pipa keluaran valve, maka Bernoulli koefisien ini tidak digunakan, sehingga persamaan yang saya gunakan untuk menghitung koefisien flow ini resisten koefisien ini menggunakan persamaan yang 4.2, yaitu sigma K sama dengan K1 ditambah K2. Selanjutnya kita menggunakan rumus 4.3 dan 4.4 untuk mendapatkan nilai dari
loss coefficient, dan didapatkan nilai loss coefficient K1 itu sama dengan 0,15432 dan loss coefficient K2 itu sama dengan 0,30864. Ini merupakan input dan ini outputnya. Jadi sehingga sigma K atau resistance coefficient yang didapatkan yang didapat bernilai 0,46296. Selanjutnya kita akan menentukan nilai konstanta N. Nah, nilai konstanta N ini didapatkan dari standar International Society of Automation, dan pada standar ISA itu di sini telah dirangkum dalam sebuah tabel, dan yang akan kita gunakan itu adalah N1 dan N2 untuk menghitung fluida liquid. Di sini sama dengan N1 sama dengan 0,865 dengan satuan flow rate-nya meter kubik per hour, dan untuk delta pressure-nya, delta P-nya itu menggunakan satuannya bar. Terus untuk N2-nya 890 dengan satuan diameter dalam dan luarnya itu menggunakan inci. Selanjutnya kita menghitung nilai piping geometry factor atau FP. Di sini FP merupakan faktor koreksi yang digunakan untuk menghitung pressure loss yang disebabkan oleh fitting seperti reducer elbow yang tersambung pada bagian inlet ataupun outlet dengan ukuran reducer dari 3 inci ke 2 inci. Nah, besarnya dari nilai FP ini dapat dicari dengan persamaan 4,5. Nah, kita telah mencari nilai resistance coefficient tadi, dan kita masukkan ke dalam persamaan 4,5 ini, dan didapatkan nilai piping geometry factor senilai 0,9899. Selanjutnya kita melakukan perhitungan coefficient flow atau CV di sini. Kita menggunakan rumus persamaan 4,9 dan kita dapatkan nilai CV minimum ya. Kita dapatkan nilai 10,58 berdasarkan variabel yang telah diketahui di lapangannya sebagai di tabel berikut dapat teman-teman lihat, dan kita mendapatkan nilai CV min-nya 10,58. Selanjutnya kita melakukan perhitungan nilai CV pada aliran proses normal. Ini sama dengan variabel yang telah diketahui pada di lapangan, dan kita menghitung nilai CV normalnya menggunakan rumus 4,5 tadi, dan kita mendapatkan nilai coefficient flow normalnya 11,75. Selanjutnya kita menghitung nilai coefficient flow pada kondisi aliran proses maksimal. Sama, ini nilai variabel yang telah diketahui di lapangan. Kita masukkan ke dalam rumus 4,5 dan kita mendapatkan nilai coefficient flow maksimal sama dengan 12,93. Selanjutnya saya membandingkan atau bisa dikatakan memvalidasi perhitungan dari coefficient flow secara analitik, dan akan saya bandingkan dengan perhitungan menggunakan software. Di sini software yang saya gunakan adalah Valspec 4.16.2. Di sini untuk menggunakan software ini kita harus memiliki data dari control valve yang kita gunakan, dan kita harus memiliki data service condition atau data proses yang ada di lapangan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai spesifikasi dari control valve yang akan kita hitung, dan kita mendapatkan nilai lapangan yang nilai service condition atau nilai proses yang terjadi di lapangan, kita akan memasukkan ke dalam software Valspec 4.16.2. Kita dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini saya mendapatkan nilai required CV-nya 10,5, 11,67 untuk normal, dan maksimalnya 12,84. Selanjutnya saya membandingkan dengan nilai CV secara analitik dan nilai dari CV secara perhitungan software. Nah, dari data yang telah kita dapat tadi, mendapatkan hasil perhitungan CV secara analitik maupun secara software itu tidak terlalu berbeda. Hasil perhitungan atau nilai keduanya itu dapat dilihat pada tabel berikut tabel di bawah ini. Nah, jadi ini perbedaannya sekitar 0,08 ya, 0,012 perbedaan dari CV saya perhitungan secara manual dan perbandingan CV secara software. Selanjutnya karena berarti bisa dikatakan tadi nilai yang telah saya hitung secara analitik itu valid, dan kita dapat membandingkannya dengan nilai coefficient flow
yang ada pada pabrikan atau referensi, bisa kita katakan sebagai Covinfo referensi yang dikeluarkan oleh pihak vendor atau pihak dari control valve. Nah, di sini kita mendapatkan data sebagai berikut dengan nilai maksimum 12,98, nilai normal 11,75 dan nilai minimum 10,58. Kita dapat melihat dari CV referensinya yang saya lingkarin merah ini berada pada 40 hingga 60%. Nah, kita dapat menghitungnya secara lebih detail atau lebih jelas dikarenakan ukuran maksudnya karakteristik dari aliran control valve ini merupakan linear. Jadi kita dapat melakukan perhitungan bukaan persen travel itu sebagai berikut. Didapatkan nilai travel maksimumnya 51,92%, nilai travel normalnya 47%, dan nilai travel minimumnya 42,32%. Nah, dari data yang telah kita dapat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa body valve 2 inch itu sudah ideal dengan proses yang ada di lapangan, karena coefficient flow itu berada di antara 20 hingga 80% bukaan travel. Nah, berdasarkan yang direkomendasikan oleh vendor, itu nilai dari CV itu harus di antara 20 hingga 80% dari bukaan travel. Nah, dari yang telah kita hitung ini sudah memenuhi standar yang telah dibutuhkan. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan allowable seizing pressure drop. Nah, di sini menggunakan persamaan 4.6. Jadi, dikarenakan control valve LV1016 ini menggunakan reducer untuk menyambungkan pipa dan body valve dari 3 inch ke 2 inch, maka persamaan yang digunakan itu adalah sebagai berikut, yaitu persamaan 4.6. Jadi, yang mana nilai FLP dapat dicari dengan persamaan 4.7. Jadi kita untuk mengetahui nilai dari KI-nya itu kita menggunakan rumus K1 ditambah KB1 inlet loss dan Bernoulli coefficient, sehingga didapatkan nilai K1-nya sesuai dengan perhitungan yang telah dapat tadi, perhitungan 4.3 yaitu 0,15432, dan nilai KB1-nya nilai Bernoulli coefficient-nya itu sama dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan hasil 0,80246. Nah, nilai FL ini yang 0,94 ini dapat dilihat pada tabel flow coefficient single stack anti-cavitation globe valve Masonelline dengan karakteristik aliran linear. Nah, ini didapatkan dari handbook atau katalognya pihak vendor. Selanjutnya kita memasukkan nilai KI tadi yang telah kita dapat itu ke dalam persamaan 4.7. Nah, sehingga nilai FLP-nya ini didapatkan sama dengan 0,923031. Nah, selanjutnya menghitung nilai delta P maksimalnya menggunakan persamaan 4.6 tadi. Sebelum itu kita harus mengetahui nilai dari FF atau nilai liquid critical pressure factor dengan persamaan sebagai berikut, persamaan 4.8, dan didapatkan hasil dari nilai liquid critical pressure factor itu 0,890. Selanjutnya, kita memasukkan variabel yang telah kita hitung tadi ke persamaan 4.6, sehingga didapatkan nilai delta P maksimalnya itu 9,82191. Nah, konklusinya didapatkan hasil delta P maksimal itu lebih kecil dibandingkan delta P aktual, yaitu 9,82191, lebih kecil di antara 11,104. Nah, karena delta P max itunya lebih kecil dibandingkan delta P aktual, maka ini mengindikasikan terjadinya choker flow, yang mana aliran jet stream pada vena kontraktor mencapai titik maksimal dari luas penampang. Nah, choker flow itu dapat disebabkan oleh dua penyebab. Yang pertama itu disebabkan oleh cavitation apabila outlet pressure P2 itu lebih besar dibandingkan dengan vapor pressure. Yang kedua itu choker flow disebabkan oleh flashing apabila outlet pressure P2 lebih kecil dibandingkan dengan vapor pressure. Nah, dalam case kita ini P2 ini lebih kecil pressure-nya itu dibandingkan dengan vapor pressure-nya, yaitu 6,517 6,517 bar lebih kecil dibanding 7,105 bar. Nah, itu menyebabkan terjadinya indikasi yang ini. Jadi choke flow-nya disebabkan oleh flashing. Nah, oleh karena itu pihak dari vendornya itu telah dicegah oleh pihak vendor dengan menggunakan tipe trim dengan material anti kavitasi. Seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan kesimpulan dari paper yang telah saya buat.
Jadi berdasarkan perhitungan coefficient flow dan delta P max allowable untuk mendapatkan ukuran body valve yang ideal, didapatkan nilai 12,98 pada kondisi maksimum dengan bukaan travel 51,92%. Pada kondisi normal didapatkan nilai coefficient flow 11,75 dengan bukaan travel 47%. Nah, nilai perhitungan coefficient flow dengan body size 2 inci secara software ataupun secara analitik tidak jauh berbeda. Dan body size 2 inci itu merupakan size yang paling ideal untuk proses yang ada di lapangan dengan rentang range bukaan stem travel 42 hingga 51% dan sudah memenuhi syarat ideal yaitu 20 hingga 80% terhadap bukaan travel terhadap coefficient flow. Dalam segi pengontrolan, kontrol valve yang digunakan telah memenuhi kapasitas maksimal dari pemakaian. Jadi apabila permintaan flow besar, kontrol valve masih dapat membuka lagi untuk pemakaian flow yang lebih besar. Nah, delta P max allowable pressure drop yang telah dihitung itu sebesar 9,82191, lebih kecil dibandingkan delta P aktual yaitu 11,104 bar tadi. Nah, hal ini mengindikasikan terjadinya choke flow yang disebabkan oleh flashing, tetapi tadi sudah diantisipasi oleh pihak vendor menggunakan trim anti kavitasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kira kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.